Selamat pagi anak-anak yang Ibu Ella kasihi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita kembali pada pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menyampaikan pelajaran tematik. Tema 3, subtema 4. Tugasku sehari-hari. Bahasa Indonesia. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah cerita dengan seksama. 2. Tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. 3. Carilah artinya di dalam kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Anak-anak perhatikan, menolong artinya membantu. Kolaborasi, kerjasama, kelompok, tim, ramah, menyenangkan. Contoh lain kata sinonim. Bertemu, berjumpa, kompetisi, perlombaan, melihat, memandang, kontan, tunai. Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita, rekaan, atau khayalan. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru. Misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Perhatikan anak-anak. 1. Temukan kata dalam teks yang kamu baca. 2. Temukan persamaan katanya melalui kamus bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Perhatikan anak-anak, langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. 1. Amatilah gambar dengan seksama. 2. Tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. 3. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan anak-anak contoh berikut. Kata menjenguk, kalimatnya, Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Kata teman, kalimatnya, Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran matematika. Menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Kamu dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menaksir. Penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Biskuit Rp500, donat Rp1.500, kue tar Rp2.000, kue mangkuk Rp1.000. Cara penyelesaiannya, biskuit harga sebenarnya Rp500, harga taksiran Rp1.000. Donat harga sebenarnya Rp1.500, harga taksirannya Rp2.000. Kue tar harga sebenarnya Rp2.000, harga taksiran
Rp2.000. Kue mangkuk harga sebenarnya Rp1.000. Harga taksiran Rp1.000. Jumlah harga sebenarnya Rp5.000. Harga taksiran Rp6.000. Hasil dari taksiran jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga sebenarnya. Menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu punya. Perhatikan harga barang-barang berikut, anak-anak. Penghapus Rp500. Buku gambar Rp2.000. Pensil warna Rp2.500. Penggaris Rp1.500. Uang yang tersedia adalah Rp4.000. Benda apa saja yang kamu beli dengan uang tersebut? Dengan uang Rp4.000 kita bisa mendapatkan 1 buku gambar, 1 penggaris, 1 penghapus. Menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Ayo, ingat kembali cara menentukan pecahan uang. Berikut contoh kelompok uang yang bernilai Rp3.000. Kelompok pertama, 2.000, 1.000. Kelompok kedua, 1.000, 1.000, 1.000. Kelompok ketiga, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Kelompok keempat, 500, 500, 500, 500, 1.000. Menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, kamu akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Ayo selesaikan soal berikut. Dedi mempunyai uang Rp10.000. Ia membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa besar uang kembalian Dedi? Perlu diingat bahwa membeli sama artinya dengan berkurang. Penyelesaian. Uang Dedi Rp10.000. Membeli pensil Rp2.000. Jadi uang Dedi 10.000 dikurangi 2.000 adalah 8.000. Jadi sisa uang Dedi adalah Rp8.000. Baik, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Perhatikan anak-anak, di sekolah ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Perhatikan anak-anak, kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah, siswa laki-laki dan perempuan. Berbeda ciri-cirinya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Coba perhatikan anak-anak. 1. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. 2. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. 3. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. 4. Di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. 5. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku.
kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. 1. Usia 0 tahun sampai 12 tahun disebut anak-anak. 2. Usia 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun disebut remaja. 3. Usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Kita lanjutkan pembelajaran SBDP. Kerajinan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Perhatikan anak-anak, contoh bahan alam. Biji-bijian, ranting, daun kering, kulit buah, cangkang telur, dan cangkang kerang. Tempat tisu dengan hiasan dari cangkang kerang. Hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas. Misalnya, koran bekas, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik. Demikian penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 124. 2. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 135 sampai dengan halaman 136. Tugas matematika. 1. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 118 sampai dengan halaman 119. 2. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 119 sampai dengan halaman 120. 3. Membaca dari halaman 131 bagian bawah. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 132 sampai dengan halaman 133. 4. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 150 sampai dengan halaman 151. Tugas PPKN. 1. Membaca Ayo Mengamati halaman 114 sampai dengan halaman 116. Kerjakan Ayo Membaca halaman 116 sampai dengan halaman 117. 2. Membaca dari halaman 136 sampai dengan halaman 137. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 137. 3. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 145. Tugas SBDP. Anak-anak membuat kerajinan dari barang bekas. Untuk langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 2 tema 3, halaman 152 sampai dengan halaman 156. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Anak-anak, semua tugas dari Ibu, apabila sudah selesai, langsung WA-kan kepada Ibu Ella. Tugas dari Ibu paling telat dikirimkan kepada Ibu pada hari Jumat pukul 12. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.